Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Respon Orang Percaya akan Kebangkitan Yesus, yang saya ambil dari Injil Matius 28. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Matius menulis setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian ia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Alkitab berkata, tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa, gempa yang sangat hebat. Dan malaikat Tuhan turun dari langit dan berkata kepada Maria Magdalena dan temannya, bahwa Yesus tidak ada di kubur, ia sudah bangkit. Di dalam ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudaraku, menarik adalah ada beberapa bukti tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, disampaikan oleh malaikat surga kepada Maria Magdalena dan juga Maria yang lain dalam ayatnya yang ke-6. Yang kedua, kubur Yesus kosong dalam ayatnya yang ke-6. Dan yang ketiga, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain berjumpa dengan Yesus di dalam ayatnya yang ke-9. Dan juga murid-murid Yesus melihat ataupun berjumpa dengan Yesus di Galilea. Dan ini membuktikan bahwa Yesus bangkit dalam ayatnya yang ke-17. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ternyata ada juga dari pihak oposisi, dari pihak yang berlawanan, yaitu prajurit-prajurit dan juga serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus pada waktu itu. Mereka melapor kepada tua-tua dan juga kepada imam-imam kepala tentang peristiwa yang terjadi. Dan kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Dan imam-imam kepala dan juga tua-tua Yahudi pada waktu itu, mereka percaya tentang kebangkitan Yesus, sehingga mereka memutarbalikkan fakta, membuat suatu laporan-laporan yang tidak benar. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, di mana imam-imam dan juga tua-tua Yahudi membuat suatu berita bohong, membuat suatu kesepakatan untuk memutarbalikkan fakta kebenaran. Yang kedua, imam-imam kepala dan juga tua-tua Yahudi menyogok serdadu dengan sejumlah besar uang untuk memutarbalikkan fakta. Dan yang ketiga, tua-tua dan juga imam-imam kepala mempengaruhi wali negeri untuk percaya akan pernyataan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu banyak orang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tetapi Alkitab berkata, dan juga sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, apa respon kita tentang kebangkitan Yesus Kristus? Dari Injil Matius 28, saya menemukan ada beberapa respon yang harus kita lakukan di dalam meresponi akan kebangkitan Yesus. Yang pertama, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, respon yang pertama akan kebangkitan Yesus adalah jangan takut, pergilah beritakan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ketika malaikat Tuhan memerintahkan Maria untuk pergi memberitahukan tentang kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya, apa respon mereka? Yang pertama, mereka segera pergi dalam ayatnya yang ke-8. Yang kedua, secara manusia mereka ada rasa takut, karena takut akan berhadapan dengan pemerintahan Romawi, dengan pasukan, dengan serdadu, bahkan dengan imam-imam dan tua-tua Yahudi. Ada rasa takut dalam kehidupan mereka. Tetapi yang ketiga, mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bahagia sekali karena Yesus bangkit
Dan yang keempat, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid Yesus tentang Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, marilah kita pergi untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus, tentang kabar baik ini kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang belum percaya kepada Yesus. Mari kita pergi sampaikan kabar baik ini tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang mengampuni dosa kita. Sampaikan kepada mereka agar mereka mendengar tentang kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, respon orang percaya tentang kebangkitan Yesus, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Yang kedua, respon orang percaya akan kebangkitan Yesus adalah datanglah kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Matius menulis, ketika Tuhan Yesus menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain, maka mereka, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mendekati Yesus. Mereka memeluk kakinya dan menyembahnya. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka, mereka tidak lari. Sebaliknya, mereka datang kepada Tuhan. Mereka memeluk kaki Tuhan, bahkan mereka menyembah Tuhan. Mengapa mereka datang kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudaraku, dalam ayat 9 dan 10 kita temukan jawaban. Yang pertama, karena Tuhan Yesus memberi salam kepada mereka. Salam di sini juga berarti sukacita. Tuhan Yesus memberikan mereka satu sukacita. Bahkan dalam ayatnya yang ke-10, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut." Tuhan memberikan penghiburan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain agar mereka tidak takut menghadapi apapun di dalam memberitakan tentang kebenaran kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam momen perayaan kebangkitan Yesus tahun ini, kita semakin rajin untuk datang kepada Yesus. Kita semakin rajin untuk datang menghampirinya, menyembahnya, bersekutu dengannya, berdoa kepadanya. Kenapa? Karena sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati, penghiburan yang sejati, ketakutan tidak akan ada jika kita datang kepada Yesus. Kita akan kuat, kita akan berani, kita tidak akan takut lagi, kita akan merasakan sukacita yang besar jika kita datang kepada Yesus. Nah, yang ketiga, yang terakhir, respon apa yang kita lakukan dalam kebangkitan Yesus? Dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, respon yang pertama dalam kebangkitan Yesus, jangan takut, pergilah beritakan tentang kebangkitan Yesus. Yang kedua, datanglah kepada Yesus. Dan yang ketiga, yaitu percayalah akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid Yesus berjumpa dengan Yesus di Galilea, mereka menyembahnya, tetapi beberapa murid-muridnya ragu-ragu. Dalam terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, ketika kami bertemu dengan Yesus di bukit itu, kami sujud menyembahnya. Namun, peristiwa ini sangat mengherankan hingga ada di antara kami yang sulit percaya bahwa apa yang kami alami benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ketika murid-murid itu berjumpa di Galilea dengan Yesus, mereka sujud menyembah. Tetapi ada beberapa murid Yesus yang ragu-ragu. Mereka merasa tidak percaya apa yang mereka alami itu menjadi nyata. Mereka ragu dan kurang percaya bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah mengapa sebagian dari murid-murid itu ragu ketika mereka melihat Yesus? Menurut saya, alasannya adalah di dalam ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Menurut saya, mengapa sebagian murid-murid itu ragu?
Karena pada waktu itu berita bohong yang dibuat oleh tua-tua dan imam-imam kepala tersiar di seluruh Yahudi pada waktu itu, bahkan sampai saat ini ketika firman Tuhan, ketika Matius menceritakan itu. Artinya apa? Pada waktu itu berita bohong itu tersebar luas bahwa Yesus tidak bangkit. Dia dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari. Dan kemungkinan pada waktu itu murid-muridnya mendengar, bahkan mungkin terkontaminasi dengan itu. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka ragu-ragu apakah betul Yesus, apakah dia betul bangkit dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dia Allah yang baik. Ketika murid-muridnya ataupun sebagian murid-muridnya kurang percaya, apakah Yesus marah lalu mengusir murid-muridnya dan berkata dasar murid-murid tak tahu diri? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi mereka dan meyakinkan mereka. Bagaimana cara Tuhan Yesus meyakinkan murid yang ragu-ragu itu? Ada beberapa hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, sesuai dengan ayatnya yang ke-10, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kelak mereka akan berjumpa di Galilea. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menunjukkan Galilea sebagai tempat perjumpaan mereka? Alasannya adalah karena Galilea merupakan tempat di mana Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Artinya apa? Untuk meyakinkan murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mukjizat tanpa batas. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak pergi ataupun mengusir murid-murid yang kurang percaya. Bahkan Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus meyakinkan mereka, mendekati mereka dan berkata kepada mereka bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya. Nah, yang ketiga, cara Yesus untuk meyakinkan murid-muridnya, Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kesetiaan Yesus kepada murid-muridnya dibuktikan dengan janjinya bahwa Yesus akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasal 28 ini dapat kita simpulkan bahwa kebangkitan Yesus merupakan fakta, kebenaran dan sungguh-sungguh terjadi. Kebangkitan Yesus real adanya, bukan hoax ataupun fiktif, tetapi betul-betul terjadi. Bagaimana respon kita sebagai orang yang percaya? Pertama, jangan takut, mari kita pergi beritakan tentang kebangkitan Yesus kepada orang yang belum percaya. Yang kedua, datanglah kepada Yesus dalam doa, persekutuan dan penyembahan kita, karena sukacita dan kekuatan hanya ada di dalam Dia. Dan yang ketiga, mari kita percaya tentang kebangkitan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.